Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaroni, NIM E 2018-2218. Prodi Ekonomi Syariah kelas 5. Baik, di sini saya akan menanggapi tugas dari dosen Ekonomi Makro Islam, itu Pak Wadud, yang mana beliau meng-share video mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara umumnya terlebih dahulu. Secara umum prinsip-prinsip ekonomi Islam itu terbagi 3. Namun prinsip-prinsip Islam di situ didasarkan atas 5 nilai universal. Yang pertama itu adalah keimanan, keadilan, kenabian, pemerintah. Yang kelima itu adalah hasil. Dari kelima nilai ini memiliki fungsi seperti pondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Yang pertama yaitu adalah keesaan. Di situ memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia dan di akhirat di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang kedua adalah keadilan, yang mana memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak merugikan kepada pihak yang lainnya. Yang ketiga yaitu kenabian. Maksudnya adalah menjadikan sikap ataupun sifat Nabi sebagai teladan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Lalu yang kelima adalah pemerintah, yang mana peran pemerintah di sini adalah memastikan agar tidak ada distorsi dalam perekonomian sehingga dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kelima di situ adalah laba, yang mana laba itu diperoleh di dunia dan juga menjadi laba di akhirat kelak. Prinsip-prinsip ekonomi Islam di sini juga berdasarkan kepada rukun Islam, dasar hukum Islam, fungsi Islam dan lainnya. Di sini juga diatur dalam aturan Islam, yaitu dalam Al-Quran. Sebagaimana yang pertama itu dalam Al-Quran tidak menimbulkan kesenjangan sosial, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah An-Nur ayat 56, yang artinya, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Lalu yang kedua yaitu tidak bergantung kepada nasib yang tidak jelas, bagaimana yang telah dijelaskan surah Al-Baqarah ayat 219. Lalu juga dijelaskan, lalu yang ketiga yaitu mencari dan mengelola apa yang ada di muka bumi, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Yang keempat adalah larangan ekonomi riba, sebagaimana yang dijelaskan ataupun difirmankan Allah pada surah Al-Baqarah ayat 278. Lalu yang kelima adalah transaksi keuangan yang jelas dan tercatat. Di situ dijelaskan dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 282. Lalu yang terakhir atau yang keenam adalah keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Di situ dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 35. Artinya dalam melakukan perekonomian Islam di situ ada prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh umat Islam tersendiri. Mungkin
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.